wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Echa Putri Kuniawati. Di video kali ini saya akan belajar tentang mengenai FLAN dan terang. Kita akan belajar apa itu yang namanya FLAN. Jadi FLAN atau Virtual Local Area Network itu misalkan di sini ada sebuah ruangan lalu dibagi menjadi beberapa divisi-divisi. Nah, divisi-divisi tersebut nanti misalkan untuk yang di atas ini kita sebut dengan engineering. Terus ini dengan FLAN 10 dan IP-nya yaitu 192.168.10.0/24. Kemudian yang di tengah ini itu misalkan divisi programming dengan FLAN 20 dan IP-nya 192.168.20.0/24 ya teman-teman. Kemudian yang di bawah ini misalkan marketing. Terus dengan FLAN 30 dan IP-nya 192.168.30.0/24 ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat bahwa semua ini berbeda ya networknya, yaitu ada 10, 20, dan 30. Jadi nantinya masing-masing PC ini itu akan terhubung ke switch. Kemudian misalkan di sini yang engineering kita pingin bandwidth-nya itu 10 MB. Nah, terus programming itu 20 MB dan marketing itu 30 MB. Nah, disitulah untuk peran FLAN itu dibutuhkan ya teman-teman. Karena untuk manajemen jaringan-jaringan tersebut, jadi fungsi FLAN itu adalah memanajemen. Nah, untuk fungsi yang keduanya adalah itu memecah broadcast domain. Broadcast domain itu kan mengirimkan paket ARP pada semua device yang terhubung. Nah, fungsi FLAN itu adalah untuk memecah broadcast domainnya ya teman-teman. Oke, yang pertama kita membuat topologinya ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan 1 buah switch dan 6 buah PC ya teman-teman. Nah, untuk di sini kita atur nama PC-PC-nya dari PC 1 dan PC 6. Setelah itu kita sambungkan kabel yaitu dari PC 1 ke switch. Setelah itu PC 2 ke switch, PC 3 ke switch, PC 4 ke switch, dan PC 5 ke switch, PC 6 ke switch. Setelah itu kita jabarkan dulu untuk konfigurasinya pada yang PC yang paling kiri ya teman-teman, yaitu konfigurasinya IP-nya yaitu 192.168.10.0/24 dan untuk yang paling kanan yaitu 192.168.20.0/24. Selanjutnya kita membuat ruangannya terlebih dahulu. Nah, untuk ruangan yang paling kiri yaitu PC 1 dan PC yang sampai PC ketiga itu adalah ruangan FLAN 10. Dan untuk yang ruangan yang kedua ini atau itu yang paling kanan, PC 4 sampai PC 6 itu adalah FLAN yang 20. Nah, setelah itu kita konfigurasinya untuk PC-PC-nya. Yang pertama yaitu PC yang pertama kita buka. Setelah itu ke desktop, terus IP configuration, itu IP address-nya yaitu 192.168.10.1 ya teman-teman, tidak memakai /24 ya. Setelah itu untuk subnet mask-nya itu 255. Nah, untuk PC yang kedua sama untuk IP-nya yaitu 192.168.10.2 ya teman-teman. Subnetnya 255.255.255.0 sama. Dan untuk PC yang ketiga yaitu IP-nya 192.168.10.3. Subnet mask-nya sama. Dan untuk yang ruangan kedua pada FLAN 20, pada PC yang keempat yaitu IP-nya 192.168.20.1 ya teman-teman, bukan 10 lagi tapi 20. Nah, subnet mask-nya masih sama. Dan PC yang kelima IP-nya 192.168.20.2/2. Maaf tidak dikasih slash. Dan untuk subnet mask-nya masih sama. Dan terakhir yaitu PC yang keenam yaitu 192.168.20.3. Dan untuk subnet mask-nya yaitu masih sama 255. Nah, di sini sudah konfigurasi pada PC-PC-nya.
Dan di sini selanjutnya kita akan mengecek paket, mengirimkan paket ya teman-teman, dari PC 1 ke PC yang kedua. Nah, di sini sukses ya teman-teman. TV-nya HMI. Dan setelah itu PC 2 ke PC 3 sukses. Lanjut PC 4 ke PC 5 sukses juga. Dan lanjut PC 6 ke PC 5 ke PC 6 sukses juga ya teman-teman. Jadi bisa. Sekarang kita akan mengkonfigurasi pada switch-nya. Kita masuk dulu. Setelah itu masuk ke CLI. Nah, di sini untuk konfigurasinya dulu, kita switch klik N terus con. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita ketik yaitu plan 10. Akan mengkonfigurasikan untuk plan 10 dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita namakan pada plan 10 name programming. Setelah itu exit. Nah, setelah itu lanjut pada plan 20 ya teman-teman. Kita namakan name marketing ya teman-teman. Setelah itu kita exit dulu dan lanjut, yaitu kita cek yaitu do show plan brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk 10 merek programming aktif dan untuk 20 marketing juga aktif ya teman-teman. Di sini seperti ini sudah ada. Untuk mengeceknya kita lanjut, yaitu untuk mengetahui selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan menginterfacekan pada FA-nya. Itu yang pertama interface FA01 pada page yang pertama ya teman-teman. Kita ketik, setelah itu kita switch port mode akses ya teman-teman. Yang kedua kita ketik switch port akses plan 10. Lanjut kita ketik lagi yaitu exit. Selanjutnya yaitu untuk page yang kedua, yaitu sama ya teman-teman caranya, yaitu interface FA 0/2. Nah, saja sweeper mode akses ya, seperti itu, sama pada yang di atas. Dan untuk interface yang ketiga sama FA0/3. Nah, sudah ya teman-teman, ini sudah. Dan lanjut pada flan yang ke-20 kita ketik yaitu interface. Dan untuk cara cepatnya kita ketik interface rank FA 0/4 sampai 6 ya teman-teman. Caranya untuk secara detailnya. Dan untuk selanjutnya masih sama, switch port mode access. Dan untuk switch port akses plan 20 ya, bukan 10. Langsung exit. Kita akan mengecek lagi doso plan brief. Nah, sini sudah ada ya teman-teman. Seperti yang tadi itu sudah ada semuanya. Kita selanjutnya. Dan di sini kita ke simulation, tab simulation. Selanjutnya kita ke tab simulation. Setelah itu kita akan ke delete dulu ya teman-teman. Tadi ke delete dulu, salah hapusnya dulu. Kita akan mengirimkan yaitu pada, dan di sini saya akan menghapusnya yaitu pada PC yang pertama dulu, menghapus ARP-nya ya teman-teman. Kita cek ARP min A, di sini masih ada. Dan untuk cara menghapusnya ARP min D, itu kita cek kembali ARP min A. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman, sudah kosong. Lanjut pada PC yang kedua, pada desktop, setelah itu ke command prompt. Nah, ARP min A masih ada. Lanjut ARP min D, tidak ada, hapus ya. Dan lanjut ARP min A. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman. Lanjut pada PC yang ketiga. Caranya masih sama, ARP min A. Nah, lanjut ARP min D. Nah, tadi ada ya teman-teman. Sudah tidak ada. Nah, jika di sini sudah tidak ada, kita lanjutkan, yaitu masuk ke switch-nya, kita konfigurasi lagi. Kita exit terlebih dahulu.
Nah, setelah itu kita ketikkan yaitu show make address table. Itu cara menghapus make address-nya, teman-teman. Nah, di sini kan mengecek masih ada, dan untuk cara menghapusnya itu clear make address table. Nah, sudah ada. Kita cek kembali lagi so make address-nya. Nah, kosong ya teman-teman, sudah dihapus untuk make address-nya. Kita delete dulu. Yaitu kita akan mengirimkan lagi ke PC 1, mengirim ke PC yang kedua. Nah, di sini yaitu ARP itu untuk memecahkan, dan untuk PC 1 mengirimkan ke switch ya teman-teman. Setelah itu untuk switch-nya kita kirimkan lagi. Itu switch akan mengirimkan paket ke PC yang kedua dan PC yang ketiga. Jadi tidak mengirimkan ke PC keempat, kelima, atau keenam. Nah, untuk switch-nya kita kirimkan. Nah, sudah dikirimkan. Setelah itu PC yang ketiga itu tidak menerima paketnya teman-teman, atau tidak bisa. Dan lanjut, dan untuk PC yang kedua untuk mengirimkan paket ke switch itu switch akan mengirimkan kembali lagi ke PC yang pertama. Nah, JMP ya teman-teman, tadi ARP, setelah itu JMP. Dan kembali lagi ke PC yang satu untuk mengirimkan lagi ke PC yang pertama, yaitu yang tadi itu fungsi plan, yaitu untuk memecah broadcast domainnya ya teman-teman. Dan lanjut untuk switch akan mengirimkan lagi ke PC yang kedua. Dan untuk PC kedua mengirimkan lagi ke switch. Lanjut tadi yaitu switch akan mengirimkan lagi ke PC yang pertama. Nah, itu sudah pasti ya teman-teman, cara mengirimkan lagi ya. Setelah itu kita klik ke real team. Nah, setelah itu kalau sudah, kita tambahkan ruangannya lagi, yaitu ruangan yang kedua ya teman-teman. Seperti pada ruangan yang pertama, isinya yaitu 1 buah switch dan 6 buah switch. Dan untuk selanjutnya ada PC yang ke-7 sampai PC yang ke-12. Dan untuk yang paling kiri PC 7 sampai PC 9. Dan untuk yang paling kanan PC 10 sampai 12 ya teman-teman. Nah, di sini sudah otomatis seperti itu. Dan lanjut kita sambungkan kabelnya antara PC 7 ke switch, dan PC 8 ke switch, PC ke 9 ke switch, PC ke 10 ke switch, PC ke 11 ke switch, dan PC 12 ke switch. Setelah itu untuk antara switch 1 dan switch kedua kita sambungkan dulu. Juga disambungkan ya teman-teman. Nah, kita jabarkan dulu untuk konfigurasinya yang sebelah kiri ya teman-teman, yaitu masih sama IP-nya 192.168.10/0/24, dan yang paling kanannya 192.168.20/0/24. Nah, setelah itu kita dikasih ruangan yang kedua ya teman-teman. Dan untuk yang PC yang paling kiri VLAN 10, dan untuk yang paling kanan juga VLAN 20. Dan kita sambungkan antara switch-nya. Setelah itu kita konfigurasinya pada PC-PC-nya lagi. Kita ke IP-nya. Setelah itu untuk IP-nya lanjut yaitu 192.168.10.4 ya teman-teman. Itu kita lanjutkan yang PC yang ketiganya yang tadi. Dan untuk PC yang ke-8 yaitu IP-nya 192.168.10.5 ya teman-teman. Tidak ada slash 24-nya. Subnetnya itu masih sama. Dan untuk PC yang ke-9 IP-nya 192.168.10.6. Dan untuk subnetnya juga masih sama. Lanjut PC yang ke-10 pada VLAN 20 itu IP-nya 192.168.20.4. Dan untuk subnetnya 255 ya teman-teman. Untuk PC yang ke-11 masih utuh, IP-nya yaitu 192.168.20.5. Subnetnya masih utuh. Dan lanjut PC yang ke-12 IP-nya yaitu 192.168.20.6. Dan untuk subnetnya masih utuh. Dan di sini sudah mengkonfigurasinya semua PC-PC-nya. Kita lanjut yaitu pada switch yang kedua ya teman-teman. Nah, kita ke CLI, kita end dulu. Setelah itu nah, setelah itu kita ketik itu selanjutnya itu mentrunking ya teman-teman. Nah, di sini aku mentrunking yaitu
ketik VLAN 10 dulu. Terus kita namakan name programming juga masih sama. Lanjut, yaitu kita exit. Dan untuk VLAN 20, untuk namanya yaitu marketing. Kita exit. Dan lanjut, untuk interface-nya kita untuk cara cepatnya ya teman-teman. Interface rank FA 0 yaitu 1 sampai 3. Lanjut, switch port mode access. Lanjut, switch port akses VLAN 10. Terus exit. Lanjut, itu interface yang rank FA0/4 sampai 6. Selanjutnya pada VLAN yang 20 ya teman-teman. Switch port mode access VLAN 20. Switch port mode access VLAN 20. Yaitu exit. Setelah itu kita akan mengeceknya yaitu doso VLAN live. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Switch satu yang ke switch kedua kita akan menjalani yaitu mengenai trunking. Jadi untuk fungsi trunk yaitu menghubungkan antara switch yang pertama dan switch yang kedua ya teman-teman. Jadi kita akan mengkonfigurasikan yaitu antara switch 1 dan switch 2. Dan untuk switch 1 itu adalah FA07 dan untuk switch yang kedua itu masih sama ya teman-teman. Jadi yaitu kita akan menghubungkan untuk cara untuk berkomunikasi antara yaitu switch 1 dan switch yang kedua ya teman-teman. Dan lanjut kita masuk pada switch yang pertama. Kita end dulu, setelah itu con. Setelah itu kita ketik interface FA0/7. Selanjutnya kita ketik switch port the trunk. Kita akan mencoba untuk trunknya ya teman-teman. Setelah itu kita akan mengecek yaitu doso interface trunk. Nah, di sini sudah ada untuk FA07 dan untuk modenya out dan untuk installation-nya itu dan seterusnya trunking ya teman-teman. Nah, di sini sudah mengecek trunkingnya. Kita lanjut pada switch yang kedua ya teman-teman. Kita akan mengkonfigurasikan yaitu pada switch yang kedua. Yang pertama interface FA0/7. Setelah itu kita switch port mode trunk seperti tadi caranya. Setelah itu kita ketik yaitu doso interface trunk. Nah, di sini sudah ada status trunkingnya teman-teman, sudah ada. Kita mengeceknya tadi. Kita ke tab simulation. Sini visi yang kedua akan mengirimkan pada. Nah, di sini untuk visi kedua itu ARP ya teman-teman. Dan akan mengirimkan pada visi yang ke-9. Jadi untuk visi yang kedua akan mengirimkan paket ke switch dan akan pada mengirimkan ke switch itu mengirimkan ke switch yang kedua itu melewati jalur trunking ya teman-teman. Nah, di sini kan ARP dan untuk visi yang ke-1 dan ke-3 tidak menerima pada mengirimkan paket tersebut ya teman-teman. Pada paket ke di switch ini yang kedua akan mengirimkan paket ke visi ke-7, 8 dan 9. Dan di sini pun pada visi 7, 8 tidak menerima, yang menerima hanya visi yang ke-9. Dan visi paket yang ke-9 akan mengirimkan ke switch dan switch akan mengirimkan lagi ke ruang 1 yaitu pada switchnya. Dan untuk switchnya lagi kembali lagi kepada visi yang kedua ya teman-teman. Dan di sini sudah SMP atau sudah bisa ya teman-teman, artinya sudah berhasil. Dan untuk lagi mengirimkan visi kedua lalu ke switchnya lagi dan lanjut mengirimkan lagi ke switchnya kedua. Setelah itu switchnya kedua ke mengirimkan ke visi yang ke-9. Nah, sudah SMP ya teman-teman. Nah, lagi lanjut untuk mengirimkan switch kedua ke switch
dan switch, pindah lagi ke switch yang pertama, dan switch yang pertama, pindah lagi ke PC yang kedua. Nah, sudah centang, artinya sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini itu keterangannya sukses, dan di sini keterangannya yaitu sukses ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk PC yang kelima ingin mengirimkan ke PC yang ke-12, dan di sini yaitu keterangannya ARP, dan di sini belum sukses ya teman-teman. Nah, di sini sudah keterangannya sukses. Nah, di sini kita akan belajar mengenai tentang plan alert panjang ya teman-teman. Nah, di sini masuk ke switch yang kedua, setelah itu ke CLI, kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk, setelah itu kita ketik kembali yaitu soft interface terang ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan yaitu plan alert on terang, itu artinya plan beberapa saja yang diizinkan melewati FA67 ya. Karena di sini defaultnya jadi semuanya bisa melewati, yaitu dari 1 sampai 1005 ini. Nah, plan alert and active in management domain ini adalah artinya plan berapa saja yang sudah mencoba untuk melewati FA67. Sekarang kita ubah, yang boleh diizinkan adalah untuk plan 10 dan 20 saja. Setelah itu kita kembali lagi ketik yaitu con untuk konversinya. Setelah itu kita ketik lagi interface FA07. Nah, kita ketik yaitu ketik switch port terang alert plan 10 20. Nah, setelah itu kita exit, lanjut ketik lagi yaitu ketik lagi do show interface terang. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, yaitu flash alert terangnya sudah diganti yaitu menjadi 10 sampai 20. Nah, tadi kan 1005, sekarang menjadi 10 sampai 20 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengirimkan paket, yaitu bisa tuh ingin mengirimkan paket ke 7. Nah, sukses. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi itu untuk terangnya seperti itu. Dan lanjut kita akan membuat ruangan yang ketiga, yaitu sini kita akan tambahkan lagi ya teman-teman, yaitu ruangan yang ketiga masih sama, yaitu 1 buah switch dan 6 buah isi ya teman-teman. Selanjutnya yaitu isi 13 sampai 18. Nah, setelah itu kita sambungkan kabelnya antara PC 13 ke switch, 14 ke switch, 15 ke switch, 16 ke switch, 17 ke switch, 18 ke switch. Dan kita sambungkan yaitu antara switch kedua ke switch ketiga. Setelah itu kita kotakkan atau membuat ruangannya teman-teman. Bagian paling kiri yaitu VLAN 10, bagian paling kanan yaitu 20. Dan untuk IP-nya masih sama, yaitu VLAN 10, IP-nya 192.168.10.0/24. Dan untuk VLAN yang 20 yaitu IP-nya 192.168.20.0/24. Dan kita langsung saja masuk ke switch, itu CLI, kita ketik N dulu, setelah itu kita con, ketik yaitu lagi VLAN 10, lanjut yaitu kita ketik name programming, exit, lanjut pada VLAN 20, kita namakan yaitu name marketing, setelah itu exit, dan lanjut yaitu kita interface rank FA0/1-3. Lanjut kita ketik switch port mode access, setelah itu switch port akses VLAN 10, setelah itu exit, lanjut pada VLAN 20 yaitu interface rank FA0/4-6, itu mode akses, switch port mode akses, lanjut switch port akses VLAN 20, setelah itu exit, kita cekkan yaitu butuh VLAN brief. Nah, sini sudah ya teman-teman, sudah ada. Nah, untuk FA nya sudah ada di situ. Kita lanjut yaitu pada switch yang kedua, kita konfigurasikan kembali lagi, kita ketik interface FA08 ya teman-teman. Itu kita ketik lagi justru interface terang. Nah, sini sudah ada ya teman-teman, yaitu untuk FA08 nya kita lanjut, yaitu kita ketik kembali lagi pada itu interface FA07. Setelah itu kita ketik lagi switch port mode terang, setelah itu exit, kita ketik lagi show interface terang.
Nah, di sini bisa dilihat yaitu FA07-nya yaitu ada terangnya ya teman-teman. Seperti itu. Dan di sini saya belum yaitu untuk mengkonfigurasikan antara PC-PC-nya. Kita untuk konfigurasinya di PC yang 13, IP-nya yaitu 192.168.10.7. Setelah itu subnet mask-nya masih sama. Setelah itu pada PC yang ke-14, IP-nya yaitu 192.168.10.8. Subnet mask-nya itu masih sama. Dan untuk PC yang 15, IP-nya yaitu 192.168.10.9 ya teman-teman. Lanjut, pada PC yang ke-16, IP-nya yaitu 192.168.20.7. Dan untuk PC yang ke-17, IP-nya 192.168.20.8. Lanjut, pada PC yang terakhir yaitu 18, yaitu IP-nya 192.168.20.9. Nah, di sini sudah konfigurasikan ya teman-teman. Dan di sini untuk PC yang ke-12 ingin mengirimkan paket ke 18. Nah, di sini keterangannya sukses ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi yaitu pada ruangan ketiga sudah berhasil. Setelah itu kita akan belajar yaitu trunking yaitu MLS. Yaitu MLS itu adalah multi layer switch ya teman-teman. Kita tambahkan multi layer switch-nya. Nah, di sini ya teman-teman. Setelah itu kita sambungkan antara switch dan multinya. Dan di sini yaitu konfigurasikan ke switch ketiga ya teman-teman. Kita kembali, setelah itu kita ketik interface FA08. Setelah itu kita ketik switch pengetik terang. Setelah itu kita exit, dan setelah itu kita ketik do show interface terang. Nah, di sini seperti ini ya teman-teman. Keterangannya masih utuh. Dan lanjut, pada kita klik multi-layer switch-nya ke CLI. Setelah itu kita di sini ada keterangan yes atau no, kita pilih yang no. Nah, kita end dulu, setelah itu con. Setelah itu kita ketik interface FA01, ketik switch port, mode terang. Nah, di sini teman-teman kita menggunakan command register ya. Karena untuk interface FA01 itu tidak bisa melakukan terangnya. Karena instruction-nya itu auto. Jadi mode terang itu ada dua ya teman-teman. Di sini ada ESL, ini punyanya Cisco, yang artinya apabila switch-nya yang punyanya Cisco ketemu dengan switch yang punyanya Cisco juga itu bisa melakukan yang ESL ini teman-teman. Dan juga di sini ada 802 atau 802.1Q. Nah, ini adalah open standard ya teman-teman. Nah, untuk switch multilayernya ini itu support ESL dan juga .1Q. Tapi untuk switch yang di ruang 3 ini dia tidak support ESL tapi hanya support .1Q ini ya. Jadi kita konfigurasikan terang yang di switch ruang 3 ini itu akan otomatis terhubung ke .1Q-nya. Namun untuk yang switch multilayer ini itu dia support ESL dan juga .1Q-nya. Jadi ketika kita konfigurasikan terangnya, dia tuh bingung teman-teman. Mau pakai yang ESL atau .1Q ini. Jadi sebelum kita mengetikkan komen mode terang itu kita harus mengkonfigurasikan dulu installation-nya, yaitu kita konfigurasikan, kita langsung saja yaitu kita ketik yaitu switch port mode terang installation-nya .1Q. Setelah itu kita ketik lagi switch port mode terang. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita ketik lagi do show interface terang. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, yaitu kita FA01-nya installation-nya yaitu 802.1Q dan statusnya trunking. Dan untuk labelnya itu 1. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang dinamik terang protokol ya, yaitu kita akan mendapatkan mode baru. Jadi pada mode baru tersebut itu ada dinamik auto dan juga dinamik desirable ya. Di sini kita langsung saja, yaitu kita coba untuk praktik dinamik terang protokolnya ya teman-teman. Yaitu kita mempunyai 2 buah switch, yaitu switch yang ke 4 dan 5. Setelah itu kita sambungkan antara switch ke 4 dan 5-nya. Ini masuk pada switch yang ke 4 ya teman-teman.
kita langsung ke CLI. Setelah itu kita ketik N dan terus kita ketik show interface FA01 switch port. Nah, di sini ada FA01 namanya. Untuk switch portnya itu enable ya, dan untuk administratifnya itu mode dynamic auto, dan untuk operasionalnya modenya itu static access ya teman-teman. Dan selanjutnya pada switch yang kelima, nah kita masuk CLI, kita ketik N, setelah itu kita show interface FA01 switch port ya teman-teman. Nah di sini masih sama ya teman-teman, untuk administratif modenya dynamic auto, dan untuk operasionalnya yaitu static access. Kita lanjut saja, kita ketik N satu kon, setelah itu kita ketik interface panel 1, setelah itu kita ketik lagi switch port mode dynamic desirable. Nah selanjutnya kita ketik lagi yaitu duso interface FA01 switch on. Nah di sini ada keterangannya teman-teman untuk dynamic desirable-nya. Tadi kan dynamic itu auto, sekarang dynamic disable. Nah untuk operational modenya itu terang. Selanjutnya kita masuk pada switch yang keempat, kita ketik yaitu show interface FA01 switch port. Nah di sini masih terang ya teman-teman. Untuk operatornya di sini akan menantikan lagi, yaitu kita ketik lagi interface FA01 dan switch port mode terang. Terus kita ketik exit dan kita ketik lagi duso interface FA01 switch port. Nah, di sini sudah menggantikan terang ya tadi ya teman-teman, yaitu tadi dynamic auto menjadi mode terang ya teman-teman. Sekarang kita lanjut pada switch yang kelima, kita ketik lagi exit duso interface FA01 switch port. Nah, di sini masih itu ya teman-teman, belum menggantikan. Setelah itu kita ke tab simulation, kita login dulu ya atau delete, dan visi yang 11 ingin mengirimkan visi yang ke-16. Nah di sini yaitu keterangannya ARP atau tidak bisa mengirimkan. Dan di sini untuk visi 11 ingin mengirimkan ke switch, setelah itu switch akan mengirimkan ke beberapa ya teman-teman visi dan switchnya. Dan di sini untuk visi yang ke-10 dan 12 tidak menerima atau tidak meresponnya. Kita klik saja ARP-nya. Nah di sini portnya seperti itu, modenya teman-teman. Kita bisa dilihat layar yang kedua, one view header-nya. Nah di sini kita akan belajar tentang mengenai native line ya teman-teman. Nah di sini kita cek pada switch yang pertama, kita ketik yaitu N, ketik show interface terang. Nah di sini untuk F07 itu ada statusnya yaitu ada tulisan native line ya teman-teman. Nah untuk menjalankan untuk yang pertama switch 1 dan 2 itu kan itu terang, di sini akan mengenai yaitu native line. Dan lanjut kita cek kepada switch yang kedua, yaitu kita N, setelah itu kita show interface terang. Nah masih sama ya teman-teman. Nah lanjut kita akan yaitu menambahkan visi 2 antara ruang 1 dan ruang kedua. Dan kita lanjut yaitu pada switch yang kedua, kita ketik on, setelah itu kita ketik interface FA08. Nah setelah itu kita ketik switch port terang native line 10. Lanjut kita ketik duso interface terang. Nah di sini sudah diganti ya teman-teman, FA08-nya itu native line-nya 10. Dan lanjut pada switch yang ketiga, kita terlebih dahulu, setelah itu kita ketik interface FA07. Setelah itu kita ketik switch port terang native line 10, exit, terus kita cek duso interface terang. Nah di sini sudah ganti yaitu FA07-nya menjadi terang native line 10. Dan lanjut pada switch yang ke sini kita klik yaitu mode simulation, yaitu kita akan visi 7 ingin mengirimkan visi yang 13. Nah sini SMP ya teman-teman, harus bisa. Nah di sini untuk layarnya seperti itu. Nah cucu itu akan mengirimkan ke switch akan mengirimkan ke ruang yang ketiga ya teman-teman, seperti itu. Dan kita ketik pada switch yang ketiga, kita ketik yaitu interface FA07, langsung switch port terang native line 1.
exit. Nah, pada switch yang kedua kita ketik exit dulu, setelah itu kita ketik lagi interface F08, setelah itu switch port tran 10, maaf 1. Setelah itu kita exit, setelah itu kita ketik lagi also interface tran plan. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita buka menjadi satu antara semua lainnya teman-teman. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.